Recording in progress. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPA 1 ya ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Mulai. Alhamdulillah. Kelas IPA 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sedang merasa kurang enak badan? Gak ada? Oke. Sebelumnya saya akan presensi dulu. Ini tanggal 15. Acik Meluri Triana hadir. Ade Putri Yunsaul Janab hadir. Adelia Ayu Puspita hadir. Adina Mazanti hadir. Agus Haji Pamungkas hadir. Ahmad Tri Junianto hadir. Alfian Dwi Pamungkas hadir. Ananda Krisnan hadir. Anggit Arda Tri Pangestu hadir. Cindy Denta Zarira hadir. Erika Reza Yulia Kristiana hadir. Fitria Umahani Saputri hadir. Herni Septiawati hadir. Intan Nuryani hadir. Khairil Isna Putri Ramadhani hadir. Laili Nuranti Handayani hadir. Merlin Luciana hadir. Naning Nadia Ningrum hadir. Nia Jarwati hadir. Nurul Arditi hadir. Putri Agustina Herlambang belum hadir. Oke, mungkin terlambat. Putri Dwinanda Salsabila Risma Novitasari hadir. Rita Kusnia hadir. Safira Khairunisa hadir. Sela Nuramalia hadir. Tia Afriana, Tika Siti Munawaroh, izin ya kemarin ya. Yayu Dwi Lestari, Yolanda Novita Ramadhani, Zaneta Widyaningrum. Berarti yang belum hadir hari ini Putri Agustina Herlambang. Oke. Untuk hari ini kita melanjutkan materinya yang setelah kemarin kita sudah belajar di limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Jadi kita kemarin sudah belajar di limit ketahinggaan tapi yang fungsinya itu fungsi bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan belajar di fungsinya nanti berbentuk fungsi trigonometri. Konsepnya sebenarnya sama dengan yang di aljabar kemarin. Kalau di trigonometri berarti nanti perbedaannya cuma di bagian fungsinya. Fungsinya nanti berbentuk fungsi trigonometri. Jadi nanti kita proses mencari limitnya, pendekatannya prinsipnya sama nanti sebenarnya. Ya, jadi sekarang kita lihat contohnya atau mengingat kembali materi pada limit fungsi trigonometri pada pertemuan yang sebelumnya. Oke, ini. Ini adalah contoh fungsinya fungsi berbentuk trigonometri yaitu sin 1 per X. Kalau kita perhatikan fungsinya sin 1 per X ini yang berwarna ungu. Nih grafik yang berwarna ungu. Bentuk dari grafik fungsi Y sama dengan sin 1 per X ini yang berwarna ungu. Nah, sekarang kita akan mencari limitnya, pendekatannya ketika X-nya menuju ke tak hinggaan. X-nya mendekati tak hingga. Berapa nanti nilai limitnya? Di sini bisa kita lihat dengan membuat ilustrasi ini. Jadi ini titik A, ini adalah titik di fungsinya fx, yaitu sin 1 per X tadi. Ketika kita geser A-nya ini, karena tadi kita mencari nilai pendekatan di menuju tak hingga, maka nanti ini kita geser semakin besar, dan semakin besar. Nah, untuk nilai limitnya yang kalian amati adalah nilai Y-nya di sini, yang bergaris merah. Nilai Y-nya. Apakah mendekati suatu nilai tertentu?
Misalkan saya geser lagi ke kanan, nilainya akan di sini kalau kita lihat nilainya akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Di sini akan mendekati suatu nilai tertentu. Kira-kira mendekati angka berapa di sini nanti? Ini 0,004. Saya geser semakin ke kanan lagi, 0,003. Semakin besar lagi, semakin besar lagi. Kira-kira nanti mendekati angka berapa kira-kira? Iya. Mendekati angka 0. Maka nanti kalau kita lihat seperti ini, ketika X-nya kita buat semakin besar dan semakin besar, maka nilai Y-nya mendekati suatu nilai, yaitu nilainya 0. Maka nanti nilai limitnya, limit fx, yaitu sin super X ini ketika X-nya mendekati tak hingga, nilainya adalah sama dengan 0. Kita lihat di rumusnya di sini, ketika kita masukkan limit fx, X-nya mendekati tak hingga, nilainya adalah 0. Maka di sini proses pencarian limit itu sebenarnya seperti itu. Ketika kita tahu grafiknya, tinggal kita dekati aja, kita geser-geser aja titiknya menuju ke titik yang kita minta di situ. Ketika kita geser menuju ke hingga, nilai Y-nya di sini mendekati 0. Maka bisa kita katakan bahwa limitnya itu juga akan mendekati 0. Ya, itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi tadi. Jadi tadi kita sudah menentukan limit fungsi trigonometri. Jadi sebenarnya konsepnya sama dengan di fungsi aljabar. Ketika kita punya sebuah fungsi, kita mencari limit tak hinggaannya, maka kita mencari nilai X yang mendekati tak hingganya. Jadi nanti kita akan peroleh nilai Y-nya di situ berapa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini nanti, kita sampaikan dulu ada beberapa manfaat ketika mempelajari limit dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada yang berkacamata ya. Ya, 1, 2. Nah, sebenarnya proses atau prinsip dari penentuan kacamata itu kecekungan atau kecembungannya itu menggunakan konsep limit juga. Kalau kita baca di sini, ini saya ambil dari blognya Zenius. Di sini limit trigonometri digunakan untuk menghitung batasan atau besarnya jarak dari pusat optik atau lensa cekung atau yang disebut dengan concave lens ke titik fokus utama atau principal focal length. Tujuannya tentu saja untuk membantu para penderita rabun jauh agar bisa melihat lebih jelas. Jadi secara prinsipnya penentuan kalian tahunya min berapa atau plus berapa atau silinder dan lain sebagainya itu penghitungannya menggunakan limit trigonometri. Jadi di situ nanti ketika kita secara tidak langsung menggunakan kacamata, sebenarnya kita itu menerapkan konsepnya limit trigonometri. Itu salah satu contohnya aja di bagian kacamata, di bagian kedokteran di sini. Di bagian lain juga ada lagi di kedokteran yang lain. Misalkan di sini digambarkan ilustrasi sebuah jantung. Limit juga berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasanya ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus cardiac arrest. Pada kasus ini, sang dokter hanya bisa melihat data-data dari USG, tapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung. Sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan penghitungan limit atau pendekatannya. Kita tidak bisa menghitung tepatnya berapa, tapi kita bisa menghitung pendekatannya, atau bahasanya kalau di matematika itu pakainya limit. Jadi kita bisa menghitung limitnya untuk menebak luas area sel jantung yang rusak di situ. Tuh, salah satu contohnya di penerapan USG ketika kita meneliti cardiac arrest di situ. Terus contoh lain ada populasi bakteri atau virus dan kemungkinan berapa persen virus itu menular melalui udara. Kemudian area kontribusinya serta kecepatan angin bisa dihitung grafiknya melalui limit. Tapi itu penerapannya di level tinggi. Kalau secara level dasarnya kita tidak tahu rumusnya bagaimana, kan kita nggak tahu. Intinya penerapan limit bisa digunakan di keseharian, tapi kita cuman tahunya itu rumus dasarnya aja seperti itu. Karena kita masih belajar di tingkat SMA. Nanti kalau kalian sudah masuk di levelnya kedokteran, mungkin akan masuk juga di penghitungannya seperti itu. Mungkin. Semoga aja banyak yang diterima kedokteran di kelas ini. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan limit di fungsi ketahinggaan. Di antaranya yang pertama adalah hubungan inang dan parasit tertentu. Jadi kalau kamu pergi di misalkan di depan rumahmu ada pagar yang dari tanaman, kadang itu tumbuh inang-inang seperti itu. Inangnya yang seperti tanaman rambat itu. Nanti lama-kelamaan inang itu akan semakin banyak. Nah, kita bisa menghitung kerapatannya nanti. Nah, di situ misalkan nanti kita tahu dulu, misalkan kita tahu
oh rumus pertumbuhan inangnya adalah misalkan ini Y ini. Maka nanti ketika waktunya semakin lama dan semakin lama, maka kita nanti akan bisa menghitung kerapatan inangnya yang ditingkatkan tanpa batas. Nah, nanti kita akan tahu nilainya. Oh, kerapatannya itu dalam 1 meter persegi ternyata kerapatannya segini. Kita bisa menghitung dengan konsepnya limit. Ini di contoh penerapan hubungan inang dan parasit di tumbuhan yang di pagar-pagar rumah kita biasanya. Yang pakai tumbuhan. Tapi nek pagarmu pakai pagar yang teralis besi ya gak ada tumbuhannya berarti. Ya. Tuh tentang materi untuk hari ini nanti. Nah, sekarang saya sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita raih di pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Jadi fokus kita di sini adalah menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri nanti. Terus indikatornya ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Yang kedua itu menentukan nilai limitnya. Dan yang ketiga itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit. Kalau ada kata masalah yang berkaitan dengan limit, itu biasanya nanti berbentuk soal cerita. Jadi nanti di proses pembelajaran kita akan melakukan proses kerja secara berkelompok. Baik itu nanti secara diskusi maupun melalui tanya jawab dan juga ceramah dari guru, kita nanti akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Jadi di hari ini kita nanti akan bekerja secara kelompok dan di situ nanti kalian juga akan dinilai. Jadi ada penilaiannya di hari ini, ada beberapa penilaian. Pertama adalah sikap disiplin. Yang A itu hadir tepat waktu. Ini tadi mayoritas hadir tepat waktu berarti minimal dan dapat poin 1 dulu. Yang kedua, nanti mengikuti seluruh proses pembelajaran, baik dari pembelajaran awal sampai akhir nanti, di setiap sesinya nanti kalian akan ikuti. Dan yang ketiga adalah selesai tepat waktu. Jadi ketika kalian menyelesaikan tugas secara kelompok, misalkan saya beri waktu 20 menit, maka ketika waktunya sudah habis, sudah selesai, berarti nilaimu penuh 100%. Tapi kalau belum selesai ya berarti nilaimu berkurang, cuma seperti itu aja. Terus kemudian sikap yang kedua adalah sikap kerjasama. Kerjasama ada 3 juga yang dinilai. Yang pertama adalah mampu bekerja sama dengan kelompok. Jadi ketika kalian nanti dibentuk kelompok-kelompok, silakan nanti bekerja sama di dalam kelompok, aktif. Entah itu aktif sumbang suara atau aktif dalam hal cuma ngerecoki temennya. Yang penting aktif ketika kita belajar di kelompok itu. Jangan cuma diem aja. Kalau cuma diem nanti guru nggak bisa menilai kamu tuh diemnya ngapain. Kita nggak tahu apakah kamu tuh sedang kebelet atau gimana, nggak tahu kita. Gitu ya. Jadi silakan, yang aktif aja. Ngobrol-ngobrol aja. Ini kok bisa dapat, tanya ke teman-teman kelompoknya, nggak apa-apa. Ini kok bisa dapat Y-nya sama dengan 2X ini dari mana? Tanya aja ke kelompoknya, nggak apa-apa. Yang penting aktif biar kalian juga saling bisa bertukar pendapat, saling menjelaskan ke teman-temannya satu kelompok. Kemudian penilaian kerjasama yang kedua adalah tidak mengganggu siswa yang lain. Tidak mengganggu itu berarti ketika kamu berkelompok, kalau mau bersuara atau berdiskusi, ya jangan sampai diskusinya tuh sambil ngobrol yang mengganggu kelompok yang lain atau kelompok itu sendiri. Malah menggibah di kelompoknya, itu contoh yang mengganggu. Ya, gibahnya nanti aja. Ini kelompok ya kelompok dulu, belajar kelompok dulu. Tuh. Terus yang ketiga, aktif berdiskusi. Aktif berdiskusi yang saya sampaikan tadi, ngomong apa aja, yang penting ketika diskusi di kelompok itu tidak cuma diem. Ketika saya amati kelompok yang pojok sana cuma diem terus, itu ngapain itu mereka, kita nggak tahu, nanti malah nilainya kosong di bagian yang penilaian ketiga ini. Itu di penilaian sikap. Terus kemudian nanti ada penilaian pengetahuan. Kalau di penilaian pengetahuan di sini nanti di pembelajaran akhir, nanti kita setelah berkelompok, kemudian ada yang perwakilan kelompok yang presentasi ke depan. Setelah itu nanti kita simpulkan. Setelah disimpulkan, kita nanti di akhir pembelajaran kalian akan diberikan soal tes individu. Kalau tadi ada kelompok, berarti bekerja secara kelompok. Kalau yang soal tes individu berarti mengerjakannya secara individu. Individu. Jadi tidak boleh nyontek temannya. Itu tidak individu lagi. Individu kamu nyontek sendiri, temanku nggak nyontekin apa? Tapi saya cuma nyontek sendiri, itu juga termasuk kerja nggak individu. Kamu mencontek dari teman berarti bukan individu. Terus keterampilannya tadi ada penilaian untuk kerja. Jadi dari yang presentasi kelompok nanti misalkan kelompok A yang presentasi, maka nanti kelompok yang lain yang memberikan komentar atau saran atau kritik itu nanti juga akan dapat penilaian kerja. Gak cuma yang maju,
tapi yang memberikan komentar itu juga akan dapat penilaian. Ya. Jadi ada 3 penilaian, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikapnya ada sikap disiplin dan kerjasama. Kalau di pengetahuannya nanti tes tertulis di akhir, dan keterampilannya nanti, keterampilan itu sepanjang pembelajaran nanti akan dinilai. Oke, itu tentang penilaian. Nah, sekarang kita akan bagi dulu kelompoknya diskusi. Kelompoknya diskusi saya bagi dulu ya. Oke, kelompok diskusinya ini tadi baru coba-coba. Sekarang saya coba diacak kembali. Kita acak ini bulan ke-11. Kita acak 11 kali ya. Oh, sebentar. Bentar ya, koneksinya agak lemot dulu. Karena ini 30 ya? 30 kalau dibagi 4 ya. 29 ya. Saya bagi 7 kelompok aja biar nanti maksimal 4 sampai 5 orang aja. Bagi 6 aja ya, biar 5 orangan. Oke, kita bagi menjadi 6 kelompok. Oke, kita hitung acak sampai 11 kali. Ini bulan ke-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini kelompoknya. Yang nggak hadir berarti nanti kosongnya aja. Saya perjelas dulu, oke. Ingat-ingat ya kelompoknya ya, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6. Itu nanti adalah pembagian kelompoknya, nanti sebentar tak tampilkan sing ben rotok ketok enak. Ada 6 kelompok ya. Kelompok 1, Tika. Oke, udah diingat-ingat kelompoknya? Oke, kita kembali lagi ke materi. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nanti saya sampaikan lagi kelompoknya tadi, kita bukakan lagi. Nah, untuk hari ini nanti kita materinya masih di limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Ada beberapa masalah yang akan kita cantumkan di sini nanti. Ada 2 masalah utama. Yang pertama, masalah 1 adalah senyawa kimia. Ada yang suka pelajaran kimia? Ya. Ada. 1 suka pelajaran kimia. Oke, berarti nanti malah nge-screenshot. Oke. Maaf. Oke, saya ulangi lagi. Untuk hari ini
kita akan belajar ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah kimia dulu. Ada senyawa kimia yang mengalami peluruhan secara terus-menerus. Berapa banyaknya peluruhan senyawa tersebut dinyatakan dalam fungsi itu Fx, yaitu 12 sin kuadrat dari 1/x per 1/x dikali tangen 3/x, dengan x adalah lama senyawa kimia meluruh. Jika Fx dinyatakan dalam satuan gram, maka tentukan banyaknya peluruhan senyawa tersebut. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian masalah yang kedua ini pertumbuhan penduduk suatu desa. Jadi misalkan di desa kamu nanti jadi petugas sensus, sekarang sedang gempar ini petugas sensus, katanya masuk ke desa-desa dikirain debt collector. Ternyata kenapa kok tiba-tiba memfoto rumah, nanyain dan ternyata petugas sensus. Nah, nanti kalian jadi petugas sensus, kalian juga akan bisa menghitung ini. Jumlah pertumbuhan penduduk suatu desa diperkirakan T tahun dari sekarang itu akan menjadi NT rumusnya. Yaitu NT ya, NT. 20.000 plus T dikali sin 30.000 per T. Tentukan jumlah pertumbuhan penduduk desa tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Kalau kita cermati masalah ini, di sini ada pertama bentuknya adalah fungsinya. Kita lihat fungsinya dulu. Ada sin, ada tangen, ada sin. Berarti fungsinya di sini fungsi trigonometri. Kemudian yang ditanyakan banyaknya peluruhan senyawa di sini yang dinyatakan secara terus-menerus. Ada kata kunci di situ. Terus-menerus berarti waktunya itu kita tidak tahu batasnya nanti seperti apa. Maka waktunya akan berlangsung terus-menerus dan seterusnya. Berarti bisa kita ibaratkan seperti waktu yang tak terbatas atau tak hingga nanti. Di masalah 2 juga sama, dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka nanti kita dalam menentukan baik itu peluruhan senyawa maupun pertumbuhan penduduk, kita bisa menggunakan limit. Karena kita tidak bisa mengetahui dengan pasti nilainya, tapi kita bisa mendekatinya. Maka nanti kita bisa menentukannya dengan limit. Nah, sekarang masalah ini nanti akan kita masukkan di kelompoknya kalian untuk didiskusikan berkelompok di kelompoknya kalian masing-masing. Nah, sekarang kita akan kembali ke kelompoknya tadi. Tapi sebelum itu, ini saya jelaskan dulu yang tadi yang di awal tadi ada animasi tentang limit tak hingga fungsi trigonometri yang simple. Nah, sekarang kita belajar di limit tak hingga yang fungsinya agak kompleks. Nih, contohnya nih. Fungsinya saya buat yang agak kompleks, 4x sin kuadrat 2/x per tangen 2/x nih. Kalau kita cermati fungsinya, ini fungsinya yang berwarna hijau. Nih, yang grafik fungsinya yang berwarna hijau. Oke, fungsinya kayak huruf W tapi gini mungker-mungker nih gini. Nah, sekarang saya minta salah satu perwakilan siswa aja. Ini tanggal 15, absen 15 ya, Pak? Sini, Isna. Isna sini. Coba Isna ini diklikkan di titiknya, diklik, ditahan, digeser-geser. Nanti ditentukan nilai limitnya ketika mendekati tak hingga nilainya berapa. Ketika x-nya semakin besar nanti nilai y-nya mendekati berapa. Coba digeser-geser coba. Nah, diklik titiknya, ditahan, digeser-geser. Nah, ketika x-nya mendekati tak hingga semakin besar, nilai y-nya mendekati angka berapa? Teman-teman yang lain bisa memperhatikan juga. 8. Mendekati berapa Isna? Mendekati 8. Yang lain? Sepakat? Nah, silakan diklik bagian number ini Isna. Kita buktikan apakah nilai limitnya sama dengan 8. Kita lihat yang di bagian limitnya yaitu sama dengan 8 ya. Berarti benar. Oke, tepuk tangan dulu buat Isna. Jadi kalau kita sudah tahu grafiknya, kita akan mudah dengan tinggal digeser aja, kita tahu oh nilainya segitu. Berarti pendekatannya mendekati 8. Kita dengan cepat aja tahu. Tapi permasalahannya ketika kita nggak bisa menggambar grafiknya, apakah kamu bisa menggambar grafiknya yang bentuk W terus lompat-lompat tadi? Kan nggak semua orang bisa, nggak semua orang mampu dengan cepat menggambar. Maka nanti ketika di pembelajaran ini kita akan belajar cara menyelesaikannya secara analitis.
Jadi kita menyelesaikan secara analitis. Kita sekarang berdiskusi di kelompoknya masing-masing tadi. Tadi saya tampilkan kelompoknya. Nih, silakan. Sekarang kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Tim 1 berarti nanti saya sebutkan sebagai anggota dari tim A. Kelompok A. Nanti saya bagi kelompok-kelompoknya. Tim 1 berarti nanti kelompok A, tim 2 kelompok B, tim 3 kelompok C, tim 4 kelompok D, tim 5 kelompok E, dan tim 6 itu kelompok F. Posisinya bagaimana? Saya bagi gini aja. Kelompok A di sini, nanti kursinya yang depan diputar aja, jadi nanti menghadap ke belakang. Nanti kalau butuh kursi lagi tinggal ditarik sampingnya. Kelompok B, C, D, E, F. Oke ya. A, yang depan diputar ke belakang. B, depan diputar ke belakang. C, depan ke belakang. D, E, F. Yuk. Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Jadi di sini nanti di masing-masing kelompok kalian perhatikan saya berikan tulisan kelompok di bagian belakang itu ada petunjuk untuk mengerjakan tugas kelompoknya nanti. Kita nanti bekerjanya secara online menggunakan aplikasi di HP. Silakan dibuka browsernya masing-masing. Dibuka browser baik itu Chrome atau Opera atau Mi Browser atau apapun itu yang ada di HP boleh. Semua anggota kelompok boleh membuka atau perwakilannya juga boleh. Silakan. Kalau mau membuka semua juga diperbolehkan. Silakan. Salah satu saja boleh. Silakan dibuka browsernya, diketikkan di situ di alamat URL-nya liveworksheets.com. Di bagian belakang juga ada. Masukkan URL liveworksheets.com. 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 Ya. Nanti pekerjaanmu yang ada di aplikasi sama dengan yang saya cetakkan di situ. Jadi nanti untuk bahan diskusi kalau melihat HP terlalu kecil boleh lihat dari lembarannya ini. Pekerjaannya sama. Nanti tapi ngisinya di HP, di aplikasi di HP. Ya. Ngisi jawabannya bukan di kertasnya ini tapi di aplikasi HP-nya. Tapi kertasnya ini kalau mau dicoret-coret silahkan, boleh dicoret-coret nanti. Sudah masuk ke liveworksheet.com? Nanti tampilannya ada bentuk seperti ini. Kalian masuk di bagian student access. Ada di kiri itu student access biasanya. Student access di situ. Kemudian nanti kalian login.
Nah, nanti ada kalau udah klik student access, ada tulisannya seperti ini, student login seperti ini. Masukkan username itu adalah Sangra diikuti dengan kelompok kalian. Kalau kelompok A berarti Sangra A, hanya besar. Kelompok B berarti Sangra B, hanya besar. Kelompok C Sangra C, hanya besar. Kelompok D Sangra D, kelompok E Sangra E, kelompok F Sangra F. Passwordnya semuanya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Semua anggota kelompok boleh membuka atau perwakilannya juga boleh. Nanti ketika kalian sudah masuk, tampilannya akan ada seperti ini, ada banyak. My workbook, ada PPL 1, 3, 2, dan monitoring. Untuk hari ini, kalian nanti klik yang PPL aksi 3. PPL aksi 3. Tunggu loading. Kemudian kalau sudah loading nanti kalian pastikan kalian scroll dulu, tampilannya isinya sama dengan yang di lembaran kalian. Limit diketerangan fungsi trigonometri bagian materinya. Ketika kalian lihat, pastikan di halaman kedua itu di bagian materi pokok bahasannya itu adalah limit diketerangan fungsi trigonometri. Sudah benar semuanya di situ? Kelompok A sudah bisa? Kelompok B? Kelompok C? Kelompok E? D? E? F? E. Nah, sekarang ketika kamu sudah, kamu nanti tugasnya adalah mengerjakan yang di bagian kotak-kotak berwarna ungu atau pink itu. Kerjakan yang ada kotak-kotak pink atau ungu itu. Warnanya pink atau ungu di tempatmu itu. Ya itulah. Ada beberapa bagian yang tinggal memilih, misalkan ini nama kelompok, ini nanti kalian tinggal milih, sesuaikan dengan kelompok kalian. Misalkan kelompok H, sesuaikan dengan kelompok kalian. Terus nama anggotanya ini diisi. Diisikan yang hadir aja. Misalkan tadi Tika nggak hadir, nggak usah diisikan. Jadi misalkan ini saya. Terus nomor 2-nya anggotanya siapa? Dan lain sebagainya. Diisi nama anggota kelompoknya. Sudah? Diisikan dulu nama anggota kelompoknya. Jangan sampai ada yang kosong anggota kelompoknya nggak ditulis. Kejam sekali kan. Salah satu saja, nanti ngisi semua boleh, tapi ketika ngirim terakhirnya nanti yang ngirim hanya satu yang diterima. Jadi yang pertama mencet kirim, misalkan kelompok kelompok B ini ada 5 orang, semuanya membuka. Nanti yang pertama mencet kirim di bagian terakhir, itu nanti yang rekam jawabannya. Kalau ada cara kerjakannya dengan Alfian, mereka aku sudah kirim dulu, maka nanti Alfian nggak bisa kirim lagi. Ini harus saya hapus ya. Jadi cukup satu nanti yang mengirim. Kalau semuanya mau mengisi boleh. Sudah di situ sudah diisikan nama anggota kelompoknya. Sekarang perhatikan ke depan sebentar dulu. Saya jelaskan dulu untuk materi hari ini bagaimana prosesnya. Oke, jadi kita masih menggunakan konsep di limit fungsi trigonometri di pertemuan pertama kelas 12 ini. Kalian di pertemuan pertama kelas 12 sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri. Ada beberapa sifat-sifat limit di situ. Yang umum ini. Yang umum kita punya bentuk limit x mendekati 0 dari sin ax per bx. Ketika kalian punya bentuk limit x mendekati 0 dari sin ax per bx, kalau di pertemuan yang dulu ini nilainya berapa? Ya, yang kita cermati adalah koefisiennya saja ketika ada berbentuk pasangan seperti ini. Nilainya adalah a per b.
Begitu juga ketika kita balik bentuknya limit x mendekati 0 dari ax per sin bx. Ini nilainya juga a. Ketika sinnya kita rubah menjadi bentuk tangan, misalkan ini tangan ax per bx, hasilnya berapa? Sama juga a per b. Begitu juga ketika kita balik ataupun bentuknya nanti bentuk sin per tangan juga boleh. Sin ax per tangen bx. Saya juga a per b. Intinya di sini kita membuat pasangan-pasangan dulu. Jadi boleh dipasangkan dengan x, boleh dipasangkan dengan tangen, boleh dipasangkan dengan sin. Jadi kalau cos kita nggak perlu nilainya, karena kalau nilainya cos 0 itu kan kita tahu nilai cos 0 itu sama dengan 1. Maka kita tidak perlu menghitungnya. Langsung aja pakai substitusi langsung. Tapi ketika bentuknya sin ataupun tangen, kita perlu membentuk pasangan-pasangan. Nah, pasangan-pasangan ini nanti yang akan kita bentuk di pembelajaran hari ini. Mulai dari pemisalan-pemisalannya dan lain sebagainya. Jadi itu konsepnya dulu yang kita gunakan di pembelajaran yang lalu. Kemudian kita nanti juga menggunakan rumus-rumus dasar trigonometri. Ada beberapa rumus dasar trigonometri yang akan kita gunakan. Yang sering muncul di sini diantaranya adalah dari bentuk cos 2a. Bentuk lain dari cos 2a itu ada banyak. Ada cos kuadrat a min sin kuadrat a. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ada yang ingat cos 2a itu bentuk lainnya apa? 2 cos kuadrat a min 1. Ya betul, 2 cos kuadrat a min 1. Ada bentuk lagi yang ketiga, cos 2a juga. 1 min 2 sin kuadrat a. 1 min 2 sin kuadrat a. Kalau di sana contohnya di sana pakainya p. Kalau di sininya p, maka sudutnya di sini menjadi setengahnya, jadi setengah p di sana. Terus ada yang dipindah-pindah luas, cosnya dipindah ke kanan, dipindah ke kiri dan lain sebagainya. Ya. Tuh. Terus bentuk yang lainnya itu ada bentuk yang kedua, cos a min cos b. Ini dari pelajaran matematika peminatan kelas 11. Cos, kalau cos bentuknya nanti adalah ini pengurangannya, bentuknya adalah min 2 sin sin. Yang depan ini sudutnya kita jumlah dibagi 2. A dan B berarti kita jumlah A plus B dibagi 2. Kalau yang belakang ini dikurangi, diselisih A min B rumusnya kalau membuat nilainya min 2 sin sin. Yang depan jumlah dibagi 2, yang belakang selisih dibagi 2. Dan yang ketiga, nanti rumus yang digunakan adalah rumus identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang paling umum itu adalah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Itu yang paling umum. Nanti bisa juga dipindah-pindah luas. Sin kuadrat A itu berarti sama dengan 1 min cos kuadrat A. Atau sinnya yang dipindah luas, berarti cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Dan lain sebagainya. Atau ini dibagi dengan cos semua, boleh nanti jadinya adalah kalau dibagi cos, ini jadinya nanti tangen kuadrat A plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat A. Kalau nanti dibagi sin juga boleh, nanti ketemu 1 plus tangen kuadrat A itu sama dengan kosekan kuadrat A. Kalau dibagi sin semua nanti bentuk sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1, kalau dibagi sin semua seperti ini. Jadi ada 3, nanti tergantung penyelesaiannya. Itu di limit dasar di fungsi trigonometri. Rumus dasar fungsi trigonometri. Nanti ada juga kita menerapkan yang di limit fungsi aljabar kemarin, tak hingga. Kalau tak hingga itu gampang. Kalau di limit tak hingga, kita tinggal lihat pangkat tertinggi. Limit tak hingga fungsi aljabar. Itu kita lihat pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya besar yang atas, jadi kalau besar pembilangnya, jadi ini pangkatnya M dengan P besar yang M, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Nih. Kalau besar yang bawah, besar penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau sama, kita tinggal bandingkan aja koefisiennya. Jadi nanti kita bisa menggunakan rumus-rumus ini, mulai dari sifatnya limit fungsi trigonometri tadi, kita harus membentuk pasangan-pasangan. Terus rumus dasar trigonometri yang biasa muncul itu cos 2a atau cos sudutnya diganti 2x atau cos a dan lain sebagainya.
Kemudian ada cos A min cos B atau cos A plus cos B juga sama. Terus ada identitas trigonometri. Terus juga tidak lepas juga nanti ada beberapa yang masuk di limit hingga fungsi aljabar. Kita tinggal lihat pangkat tertingginya. Nah sekarang silahkan secara berkelompok kalian diskusikan masalah ini di kelompok kalian masing-masing. Tadi masalahnya sudah kita sampaikan di awal. Ada dua masalah. Yang pertama masalah kimia dan yang kedua adalah masalah pertumbuhan penduduk. Silahkan didiskusikan. Internetnya mati. Hmm? Boleh diisi. Recording in progress. Sudah belum? Sudah. Kak Ujang. Oke, silahkan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke Pak Ferry. Nanti ada beberapa bagian yang tinggal milih-milih saja ya. Ini kalau yang bawah-bawah tinggal dipilih aja. Misalkan ini perhatikan dari bentuk sebelumnya. Misalkan ini fx, fungsinya fx siapa toh? Oh, ini 12. Berarti ini bentuknya 12. Pilih yang 12. 12 sin kuadrat seper x sama kayak bentuk atasnya toh Mas Yan. Ini seper x tangan 3 per x, seper x tangan 3 per, oh berarti ini yang x jawabannya. Tuh. Kelihatan nggak? Nggak begitu kelihatan ya? Terlalu terang. Jadi nanti yang atas tinggal disesuaikan dengan bentuk yang sebelumnya. Oh fx, fx-nya berapa? Dari atas tadi sudah diketahui nilainya. Ke bawahnya nanti ini ada perubahan nggak? 12 sin kuadrat seper x. Oh ini 12 sin kuadrat seper x, berarti tetap tidak berubah. Yang sini seper x dikali tangan 3 per x. Ini seper berapa ini jadinya ini? Berarti ini seper
1/per X. Berarti nanti pilih yang X. Kali tangan ini awalnya 3/X dirubah menjadi bentuk perkalian. Perkalian berapa kali 1/, apa ini? Ini tinggal dipilih-pilih aja. Ini berarti 3 dikali 1/, ya. Jadi 3/X itu kalau dirubah menjadi bentuk perkalian jadi bentuk 3 dikali 1/X gitu. Nanti yang ke bawah prosesnya juga seperti itu. Dari atas ini ada pemisalan. Diperhatikan aja pemisalan di situ. Oh, 1/X-nya dimisalkan sebagai P. 1/X-nya dimisalkan sebagai P. Berarti nanti bentuk yang 1/X, 1/X, 1/X dirubah menjadi bentuk P. Tuh, nanti jadinya seperti apa? Ikuti aja petunjuk yang di atasnya untuk sebelumnya. Boleh, bicara boleh. Jadi ikuti petunjuk yang di atasnya ada tujuan apa? Jawabannya itu apa? Sin kuadrat. Kuadrat berarti sin berarti sin nya ada perubahan. Udah jelas. Tanggal berapa? Ada yang berubah. X-nya jadi P. P-nya jadi kuadrat.
diisikan isinya di sini. Hmm? Apa itu mati? Nggak kesulitan. Nanti untuk yang maju perwakilan kelompok saya kasih ya.
Kalau yang kelompok kemarin-kemarin itu nilainya cukup bagus, ada yang dapat 90, hampir 100 ada. Ada yang dapatnya tapi juga cuma 4 juga ada nilai kelompoknya. Nanti kalau kamu sudah selesai, nanti bisa diklik bagian bawah ada tombol pilih di bagian paling bawah. Tapi sebelum selesai diperiksa dulu supaya nanti kalau bisa nilainya benar semua, 100 semua. Diperiksa lagi kebenarannya hasil pekerjaan kelompoknya supaya kalian nanti dapat nilai yang maksimal. Ada yang mau bertanya? Tidak. Finish, tombol finish kanan bawah hanya satu ya. Yang ngirim pertama yang direkam, yang disimpan. Ini kelompok A, kalau udah ngirim satu sudah, nanti kelompok A yang lain sudah. Ada yang salah? Finish. Jadi hijau berarti benar. Sudah. Jawabannya hijau semua. Kalau hijau semua berarti benar. Kelompok B 10 berarti benar semua. Kelompok D 10 benar semua. Kelompok F 9,4 berarti ada yang salah ini kelompok F ya. Gak apa-apa. Tahu salahnya di mana? Biasanya kalau salah nanti tercetak merah. Kalau hijau berarti benar. Kelompok C 10. Santai aja dulu. Kelompok A tadi udah belum? Belum terekam.
Koneksinya agak-agak susah nih, bentar ya. Kelompok A 9,7. Bagus-bagus sekali ini nilainya ini ya. Ini karena kelas 12 IPA 1 kayak ini ya. Nah, ini rata-rata 9 loh. Kamu lihat kelas-kelas yang lainnya ini 0, 9,6, 6,8, 6,6, 4,9, 4, kalau ini kelas yang lain ini lihatlah. Ya ada deh. Kelas sebelumnya oke. Ada yang 8,1 tapi ada yang dapat 10 juga. Ya ada deh. Nanti untuk yang ke bagian maju kita nanti ngacak. Diselesaikan dulu. Kelompok A sudah selesai. B sudah selesai. C sudah selesai. D sudah selesai. B sudah selesai. Nah sekarang kita acak bagian siapa nanti yang maju. Ini nama seluruh peserta di kelas 12 IPA 1. Jadi nanti yang nama terpilih maka kelompoknya itu yang maju mempresentasikan hasilnya. Saya ulang. Ini belum diulang. Saya ulang. Saya ulang dulu. Ini masih agak lemot nih sebentar. Oke, kita ulang sekali lagi. Nanti jadi yang terpilih namanya, maka kelompoknya dia yang maju presentasi. Sebentar. Diaktifkan aja, dipencet aja enggak apa-apa. Boleh. Ya, adanya dulu nggak apa-apa. Belum bisa mas? Langsung dipencet, double klik aja nggak apa-apa. Tik, double klik aja. Bentar ya. Bisa nggak? Oke, kita ulangi sekali lagi. Nanti nama yang terpilih itu akan menjadi perwakilan kelompoknya yang maju dulu pertama. Ya, sudah siap? Yeay. Kita lihat siapa yang jatah. Oke. Karena kita dimasuk. Kan Tika nggak masuk. Kan Tika nggak ikut mengerjakan, berarti Tika nggak ikut. Berarti ini kita hapus saja. Kita ulangi lagi. Sudah siap? Ini seperti ngocok arisan. Kalau arisan seneng, nek gak seneng. Hati-hati yang kelompok berapa? Kelompok A ya? Oke, kelompok A. Kelompok A silakan mempersiapkan diri ke depan. Ini saya bukakan lembar kerjanya kelompok A. Ya, satu kelompok toh. Nilainya cukup bagus, outstanding.
Ya silakan kelompok A maju untuk presentasi. Ada Yayu Dwi Lestari, Nia Jarwati, Adina Mazanti, Fitria Umani Saputri, dan Tia Afriana. Nanti langsung aja membahas di permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari masalah 1, kemudian solusinya, masalah 2, kemudian solusinya. Yang berwarna biru atau hijau ini berarti jawabannya benar. Ya, nanti ada beberapa jawaban yang salah, nanti bisa. Ya nanti kalau ini presentasinya salah, kamu sampaikan ke teman-teman benernya harusnya gini gitu. Silakan, salah satu jadi operator di sini. Operatornya. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi atau satu lokasikan di sana. Aku tak aku. Geser-geser sebentar ya. Gesernya lewat iki iso, Pak. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A di sini akan mempresentasikan hasil jawaban kerja kelompok kami, yaitu hasil soal masalah 1. Senyawa kimia mengalami perubahan secara terus-menerus. Banyaknya penyeluruhan senyawa tersebut dinyatakan dalam fungsi Fx sama dengan 12 sin kuadrat 1 per X per 1 per X dikali tan 3 per X. Dengan X adalah lama senyawa kimia meluruh. Jika Fx dinyatakan dalam satuan gram, maka tentukan banyaknya peluruhan senyawa tersebut. Solusi masalah 1 yang kami pecahkan yaitu diketahui fungsi untuk banyaknya peluruhan senyawa tersebut adalah Fx 12 sin 2 sin kuadrat 1 per X per 1 per X dikali tan 3 per X. Dengan X adalah lama senyawa kimia meluruh. Senyawa kimia mengalami peluruhan secara terus-menerus. Hal ini berarti lama senyawa kimia meluruh adalah menuju tangga atau X menuju tangga. Banyaknya peluruhan senyawa adalah limit X mendekati tangga Fx sama dengan limit X mendekati tangga titik yang kosong itu jawaban kami adalah 12 sin 2 sin kuadrat 1 per X per 1 per X dikali tan 3 per X. Ini adalah sajian dari soal yang atasnya. Limit X mendekati tangga 12 sin kuadrat 1 per X per 1 X kali 1 per X kali tan 3 kali 1 per X. Misalkan X sama dengan 1 per P, sehingga P sama dengan 1 per X. Ketika X semakin besar dan mendekati tangga, X mendekati tangga, maka nilai P akan semakin kecil dan mendekati 0. Sehingga limitnya menjadi limit P mendekati 0, 12 sin kuadrat P per P dikali tangan 3P. Sama dengan lim P mendekati 0, 12 dikali sin P dikali sin P per P dikali tangan 3P. Sama dengan 12 dikali lim P mendekati 0, sin P per P dikali limit P mendekati 0, sin P per tangan 3P. Sama dengan 12 dikali 1 dikali 1 per 3 sama dengan 4. Jadi banyaknya peluruhan senyawa ketika senyawa kimia tersebut mengalami peluruhan secara terus-menerus adalah 4 gram. Untuk masalah 1 mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masalah 2, jumlah pertumbuhan penduduk suatu desa diperkirakan T tahun dari sekarang akan menjadi
NB sama dengan 20 ditambah 20.000 ditambah 20.000 NB sama dengan 20.000 ditambah T dikali T 30.000 per T. Tentukan jumlah pertumbuhan penduduk desa tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Diketahui fungsi untuk jumlah pertumbuhan penduduk desa tersebut adalah RT sama dengan 20.000 ditambah T dikali sin 30.000 per T. Setelah T tahun dari sekarang, waktu yang sangat lama berarti waktu tersebut menuju tak hingga T mendekati tak hingga. Jumlah pertumbuhan penduduk desa adalah limit NT T mendekati tak hingga sama dengan limit T mendekati tak hingga 20.000 ditambah T dikali sin 10.000 per T sama dengan limit T mendekati tak hingga 20.000 ditambah limit T tak hingga T dikali sin 30.000 per T sama dengan 20.000 ditambah limit T mendekati tak hingga Jono ya 30.000 dikali 1 per T. Misalkan T sama dengan 1 per T, sehingga P sama dengan 1 per T. Ketika T semakin besar dan mendekati tak hingga atau T mendekati tak hingga, maka nilai P akan semakin kecil dan mendekati 0, sehingga limitnya menjadi 20.000 ditambah limit P mendekati 0, 1 per P dikali sin 30.000 dikali P sama dengan 20.000 ditambah limit P mendekati 0, sin 3.000 dikali P per P sama dengan 20.000 ditambah 30.000 sama dengan 50.000. Jadi jumlah pertumbuhan penduduk desa tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan adalah 50.000 penduduk. Dari dua masalah tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, di jawabannya kelompok A, di sini ada tadi kekeliruan, entah itu kekeliruan mencatat atau gimana. Di bagian yang berwarna merah ini, mereka menulisnya 30.000 dikali T per T. Yang seharusnya, yang merah ini harusnya apa? 1 per T. Ya, 1 per T. Diperolehnya 1 dari mana? Dari Ya, P sama dengan 1 per T. ya. Dari bentuk sebelumnya. Bentuk sebelumnya ini kan 3.000 per T. Di sini berubahnya menjadi 3.000 dikali berapa biar bentuknya sama. Maka biar bentuknya sama kalinya adalah 1 per T. Itu ya. Jadi ketika nanti kalian bekerja ke langkah selanjutnya, perhatikan langkah yang sebelumnya. Ada perubahan apa di situ? Itu nanti yang kalian kerjakan. Oke, ini cukup bagus, salahnya cuma 1. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, kelompok A boleh kembali ke tempatnya kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi prinsipnya prinsipnya ketika kita mengerjakan limit di fungsi ketanggaan fungsi trigonometri ini, limit di ketanggaan fungsi trigonometri, prinsipnya kita menggunakan konsep-konsep yang seperti di awal tadi kita sampaikan. Pertama, bentuk limit fungsi trigonometri dibentuk ke bentuk pasangan-pasangan. Contohnya tadi awalnya yang bentuknya seper X diubah menjadi bentuk P, supaya apa? Ada bentuk pasangan-pasangannya. Nanti tinggal dilihat aja perbandingan koefisiennya. Sin 3P per P berarti 3 per 1, jawabannya 3. Contoh yang tadi kalian kerjakan. Sin P per 3 ya jawabannya 3, sepertiga dan lain sebagainya.
Itu bentuk-bentuk yang pertama. Nanti di situ juga ada bentuk-bentuk yang lainnya, misalkan cos A min cos B. Kalau ada bentuk seperti itu, maka kita kerjakan dengan konsep-konsepnya A min B, cos A min cos B bentuknya menjadi bentuk min 2 sin jumlah sudut bagi 2 dikali dengan sisi sudut dibagi 2 dan lain sebagainya. Oke. Mohon maaf ini sinyalnya agak lemot nggih. Oke. Nah, sekarang ketika kalian sudah selesai mengerjakan, sekarang kalian silahkan kembali ke posisinya awal masing-masing. Kita akan mengakhiri kegiatan pada ya. Oke. Sekarang kita akan berusaha menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini tadi. Jadi kita tadi sudah belajar menyelesaikan limit di ketainggaan. Nilainya juga cukup bagus semua, di atas 9 semua. Kayak 9. Berarti secara pengerjaan ketika kalian tahu konsepnya dan cara belajarnya secara runtut, kalian nilainya bisa dapat nilai hampir sempurna di situ. Ada yang sempurna juga tadi. Nah, maka tadi sini kita dalam menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri, ada beberapa hal yang harus kita kuasai dulu. Pertama adalah sifat-sifat limit. Nanti ada bentuk sin AX per BX, atau dibalik jadi AX per sin BX, ada bentuk tangen, dan lain sebagainya. Kemudian ada rumus-rumus dasar trigonometri, ada cos 2A, cos A min B, dan lain sebagainya. Terus ada juga bentuk identitas trigonometri di situ, sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Dan juga kita tidak bisa mengesampingkan bahwa nanti penyelesaiannya kita juga menggunakan limit hingga fungsi aljabar yang biasanya bentuknya itu bentuk pecahan, jadi kita gunakan pangkat tertingginya saja yang kita bagi nanti. Oke. Dalam menyelesaikan limit, baik limit apapun itu, limit fungsi aljabar, limit trigonometri, baik di menuju ke suatu angka tertentu atau menuju tak hingga, konsepnya semua sama. Pertama kali dalam mengerjakan limit, kira-kira diapain dulu toh? Ada beberapa cara dulu dalam mengerjakan limit. Ada beberapa langkah. Ketika kita mencoba menyelesaikan limit, coba cara yang paling mudah dulu. Apa cara yang paling mudah? Ya, betul. Apa tadi? Bilangnya susah. Susi. Mensubstitusi dengan cara substitusi langsung dulu. Ketika kita substitusi langsung ketemunya bentuk tentu, suatu angka tertentu, maka kita sudah ketemu jawabannya. Tapi kalau ketemunya bentuk tak tentu, maka kita baru mencari alternatif yang lainnya. Jadi dalam metode substitusi langsung kita tinggal mengganti aja angka di fungsinya itu X-nya di fungsi menjadi angsa. Keliru teman-teman. Angka di fungsinya itu yang awalnya X kita substitusikan menjadi bilangannya X mendekati berapa di situ. Kalau di bentuknya misalkan limit X mendekati A dari Fx, maka X-nya di Fx kita ganti aja sebagai A. Jadi kita peroleh nilai FA-nya. Hal itu juga kita terapkan juga di ketainggaan. Kalau nanti di ketainggaan, maka ketika limit X-nya mendekati tak hingga dari Fx, maka sama X-nya kita ganti aja dengan tak hingga di sini. X-nya kita substitusikan dengan tak hingga. Itu kalau ketemunya adalah bentuk tentu, kita sudah ketemu jawaban. Tapi kalau ketemunya bentuk tak tentu, ada yang masih ingat bentuk tak tentu itu bentuk apa aja? Ayo. 0/0, betul. Apa lagi? Tak hingga per tak hingga, betul. Apa lagi? Apa sel? Tak hingga men tak hingga, betul sel. Apa lagi sel? Tak hingga
pangkat tak hingga. Ya, tak hingga, pangkat tak hingga. Jadi ada secara umum 4 bentuk. 0 per 0 itu bentuk pertama, itu bentuk tak tentu. Kalau ketemunya 0 per 0, kita tidak boleh pakai substitusi langsung. Atau bentuk tak tentu yang berikutnya ada tak hingga, min tak hingga. Jadi kita tidak boleh pakai itu. Atau bentuk yang ketiga adalah tak hingga per tak hingga. Dan yang keempat adalah tak hingga pangkat tak hingga. Oke. Kalau ketemunya bentuk tak tentu, maka kita perlu mencari alternatif lain. Kalau di limit tak hingga fungsi trigonometri, biasanya nanti kita akan menggunakan bentuk sudutnya adalah A per X kayak tadi, 1 per X, 30.000 per X, terus tadi 30.000 per T ya. Ya intinya sama. Ada bentuk sudutnya, bentuk pecahan. Maka nanti langkahnya tadi bagaimana? Ada yang masih ingat tadi? Ketika bentuknya sudut itu bentuknya pecahan, diapakan tadi? Ada pemisalannya dulu. Jadi ketika nanti kita ketemu bentuk limit tak hingga fungsi trigonometri berbentuk sudutnya bentuk pecahan, maka kita misalkan dulu bentuk X-nya itu misalkan sebagai variabel yang lain, 1/per dari variabel yang lain. Misalkan tadi di pembelajaran kita pakainya P, 1/P. Maka nanti sehingga kita punya P-nya, atau kalau kita pindah-pindah ruas, P-nya ketemunya adalah 1/X. Nah nanti kita substitusikan, kalau ada bentuk 1/X kita ganti jadi P, kalau ada bentuk X kita ganti jadi bentuk 1/P. Ini sinyalnya ngemen. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Kemudian ketika setelah kita ketemu 1/P atau ketemu bentuk P, kita nanti ketika X-nya mendekati tak hingga, karena X-nya ini adalah 1/P, 1/tak hingga itu nilainya mendekati 0, maka P-nya nanti akan mendekati 0. Dari sini nanti kita bisa menggunakan bentuk mulai dari pasangan rumus dasar limit fungsi trigonometri atau bentuk-bentuk yang lainnya dengan mensubstitusikan P-nya mendekati 0 nanti. Itu materi yang tadi kita selesaikan. Jadi kita di limit tak hingga fungsi trigonometri ini kita melibatkan materi yang sebelumnya masih tetap berkutat di aljabar, masih tetap berkutat di limit fungsi trigonometri, tetap mubeng-mubeng itu, berputar-putar di situ karena kita materinya itu berkelanjutan. Jadi materi sebelumnya wajib kalian ketahui dulu supaya kalian di materi ini atau materi selanjutnya kalian bisa mengikuti dengan baik. Oke, untuk hari ini di pembelajaran terakhirnya kita akan adakan soal tes individu. Sekarang saya akan bagikan soalnya. Namanya ini soal tes individu, berarti nanti dikerjakan secara individu. Ya, jawabannya silakan boleh ditulis di belakangnya kalau masih muat. Kalau nggak muat nanti dikasih lembaran tersendiri lagi. Oke, jadi perhatikan di permasalahannya, kalian dikasih 2 permasalahan yang pengerjaannya mirip dengan di pembelajaran tadi. Pertama kali isi dulu identitas kalian. Ada nama dan kelasnya, nama kalian dan kelas kalian di bagian depan.
isi nama dan kelasnya, kemudian di belakangnya silakan boleh ditulis jawabannya di lembar belakang, atau mau menyediakan kertas tersendiri juga dipersilahkan. Waktu mengerjakan ini nanti 10 menit dari sekarang. Oke, silakan didiskusikan, dikerjakan secara individu. Waktunya sampai 45. 8.45. Jangan berisik ya. Dikerjakan sejadinya 10 menit, jadi nggak jadi dikumpulkan. Anggit kemarin nggak masuk mesti itu.
Waktunya 4 menit lagi. Satu menit lagi. Tujuh. Yuk, sudah. Silakan digeser ke depan. Kumpulkan. Oke, kumpulkan, geser ke depan aja. Yuk, digeser ke depan. Jadi nggak jadi kumpulkan. Kita akan masuk ke penilaian. Jangan lupa diberi detailsnya ya, nama dan kelasnya. Mat? Oke, kita sebentar lagi tinggal mengakhiri pembelajaran. Jadi tadi kita sudah mengerjakan latihan soal. Nanti nilainya kita lihat di belakang aja. Ya. Terus ini saya akan sampaikan rincian untuk materi berikutnya. Karena kita sudah sampai di limit tak hingga fungsi trigonometri, kita sudah selesai di materi limit. Limit baik itu limit kemarin ada limit fungsi aljabar di kelas 11, limit fungsi trigonometri di kelas 12, limit tak hingga fungsi aljabar dan limit tak hingga fungsi trigonometri. Jadi materi limit kita sudah finish. Nah, sekarang
Di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari penerapannya limit, turunannya ke limit. Nanti masuknya di materi turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri itu nanti masih ada kaitannya dengan limit juga secara konsepnya. Tapi kita tidak mempelajari limit lagi nanti. Kita masuk ke langsung penerapan turunannya nanti. Jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini, pembelajaran saya kira sudah cukup sekian. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Siap doa live. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.